Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, penyimak dan juga pendengar live interaktif Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif. Kali ini kita di episode konsultasi keluarga yang tentunya insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalam MA yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini pemirsa dan juga penyimak, kita alhamdulillah live dari studio Fatwa TV Jember, dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan memberikan kesempatan bagi siapapun Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi. Silakan, ada 2 jalur Anda bisa manfaatkan. Yang pertama, Anda bisa gunakan jalur telepon di 0331544687 atau bisa mengirimkan pertanyaan via chat ya, yang ada di fitur website kami. Anda bisa akses dan buka di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini sudah bersama kami Ustaz Syafiq di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kifalakum Ustaz. Ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Masya Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Kapan Masya Ustaz Allah. datang nih Ustaz? Ini kayaknya udah lama banget nggak live nih ya. Masya Allah. Kayaknya sih ya. Tapi alhamdulillah kita bisa mulai lagi. Anda datang pekan lalu lah. Pekan lalu. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini sehat. Biasanya kadang kala ada tapi kecapean atau apa. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ketemu antum lagi kita. Alhamdulillah. Jamaah juga sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Ada yang sempat sakit katanya sih Ustaz, perubahan suhu atau adaptasi orang Indonesia ketika di tanah sana ini, ada yang sakit, ada yang nggak kuat sama suhunya. Ini benar Ustaz ya? Kemarin alhamdulillah waktu kita berangkat tuh suhunya nyaman sekali ya. Masya Allah. Nggak panas, nggak dingin. Jadi buat kita yang di Indonesia lebih panas Indonesia. Oh. Antum mungkin bisa merasakan hari-hari ini Panas banget Ustaz ya. Masya Allah. Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini turun hujan kita. Kemarin turun hujan. Udah hari ketiga kita turun hujan. Sebelumnya juga sudah turun sih Ustaz. Iya. Beberapa waktu yang lalu. Sempat Alhamdulillah. terus juga di Jember. Alhamdulillah. Nah. Masya Allah. Tapi kayaknya nggak merata ya. Anak punya kandang kambing nggak dapat hujan. Nggak dapat hujan. Masya Allah. Nggak dapat subsidi Ustaz. Allahu Akbar. Allahumma sayyiban nafian. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan buat umat Islam lah. Tahu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz Wa ya. fikum wa barakatuh. Nah, di kesempatan malam hari ini sekali lagi Anda jangan lewatkan waktu yang tidak banyak pemirsa. Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin. Dan kita juga turut menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah turut bergabung Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Mas FM Seragen. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di meja redaksi, tapi sebelum kita bacakan dan sampaikan kepada Ustadz, kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembukaan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Fatwa TV rahimakumullah. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mendidik para sahabatnya agar mereka saling mencintai.
Dunia ini tanpa cinta, yang ada adalah penderitaan. Karena musibah sebesar apapun yang diterima, apabila ada cinta yang membalut, maka semua jadi ringan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, tatkala beliau sampai ke kota Madinah, kata Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini salah satu pendeta Yahudi yang mereka memang hadir di kota Madinah menanti diutusnya sang Nabi. Kata Abdullah bin Salam, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, injafala an-nasu qibalahu." Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang berebut menuju ke Nabi alaihi salatu wasallam. Waqil, dan dikatakan ya, orang-orang pada mengatakan, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah udah datang, Rasulullah udah datang, Rasulullah udah datang. Orang akhirnya keluar dari rumahnya berbondong-bondong untuk menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Faji'tu finnas. Abdullah bin Salam pada waktu itu belum masuk Islam. Dia turut hadir. Dia turut datang di tengah gerombolan manusia yang pada menjumpai Rasulullah SAW. Falamma tabayyantu wajha. Ketika dilihat ya sama Abdullah bin Salam, dia memandang kepada wajah Rasul alaihi salatu wassalam. Araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab. Abdullah bin Salam mengatakan, aku mengetahui setelah memandang wajahnya bahwa wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Emangnya kelihatan jemaah? Ya. Kita tuh kalau ngeliat orang dari awal, aduh kayaknya bohong nih. Berasa tuh. Ada wajah-wajah pembohong. Nih Abdullah bin Salam, dia ngeliat enggak? Wajahnya bukan wajah pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bih. Awal yang diucapkan oleh beliau, yang aku mendengarnya secara langsung pada waktu itu, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai umat manusia, tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Nih buat kaum muslimin, bagaimana kita membudayakan salam di antara kita. Bukan permisi, bukan numpang lewat. Boleh itu kata-kata, tapi tetap Assalamualaikum menjadi pembuka sebelum ucapan-ucapan yang lain. Nabi pernah mengatakan tentang kedudukan salam ini, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak bakal masuk surga loh sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sampai tingkat iman yang benar sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kalian mau gak aku kasih tahu satu amalan yang kalau kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai. Apa amalan tersebut? Afsyud salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka awal yang Nabi ucapkan tatkala datang ke kota Madinah, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan, mengusir permusuhan dan kebencian. Orang tuh kalau disalami, Assalamualaikum. Yang awalnya gak suka, tuh Waalaikumsalam. Apa yang kedua yang perlu kita budayakannya? Wa'atimut ta'am. Berbagilah makanan. Kapan terakhir kita berbagi makanan? Di desa biasanya kalau ada acara baru bagi makanan. Padahal seharusnya kita punya kelebihan rezeki, kita masak, bagikan ke tetangga. Kasihlah tetangganya. Wa'atimut ta'am.
Yang ketiga, wasilul arham. Sambung rahim kalian. Karena sebagian manusia itu baik dengan tetangganya, baik sama kawannya, baik sama anak buahnya, tapi dia nggak baik sama kerabatnya. Maka nih keluarga hendaklah menciptakan keluarga yang saling mencintai. Dengan salam, berbagi makanan, dan menyambung rahim. Dan yang keempat, kau perlu mengamalkan sesuatu yang nggak ada yang tahu. Kalau 3 amalan itu pada dilihat sama orang, dirasakan sama orang, kau perlu punya amalan yang nggak ada orang tahu. Apa kata Nabi SAW? Wasallu bil-lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Hanya engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan kau dapatkan? Tadkhulul jannah bisalam. Engkau masuk surga dengan selamat. Tanpa harus kena api neraka. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan wasiat dan mau'izah dari Rasulullah SAW agar tercipta masyarakat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Barakallahu fiik. Nah, itu mungkin sebagai muqaddimah. Tayyib Ustaz, wafikum barakallah. Dan sekali lagi semoga ini menjadi penyemangat sekaligus motivasi kaum muslimin dimanapun Anda semua berada yang saat ini sedang menyaksikan program kami di live interaktif konsultasi keluarga Fatwa TV ya. Baik pemirsa, ada waktu yang cukup banyak Anda bisa manfaatkan untuk bisa berkonsultasi, bertanya, sharing kepada Ustadz. Silakan, kita akan prioritaskan untuk penelpon. Line telepon sedang kosong di 0331336652. Dan sekali lagi mohon sebelum Anda bergabung untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda. Kemudian kita akan batasi satu penelpon dan juga satu penelpon satu pertanyaan ya. Kita bacakan dulu Ustaz, pertanyaan sudah masuk di meja redaksi. Pertanyaan pertama datangnya dari saudari Dini Ustaz di Kota Depok, Jawa Barat. Bismillah Ustadz, saya sangat sayang kepada suami, orang tua, dan juga mertua. Namun mertua perempuan saya setelah menikah 1 tahun memperlakukan saya seenaknya Ustadz. Saya merasa marah, tetapi kalau lagi senang hatinya pasti beliau baik Ustadz. Sampai pada akhirnya saya putuskan untuk tidak bekerja dan saya memakai hijab bercadar Ustadz. Ternyata saya suka kehilangan himar dan cadar. Ini punya saya dan anak perempuan saya. Dan akhirnya saya coba cari di lemari penyimpanan mertua perempuan dan ternyata ketemu di sana Ustaz. Sedih sekali saya karena himar dan cadar tersebut dinamai ponakan perempuan. Padahal itu punya saya dan punya anak perempuan saya Ustaz. Ini sering terjadi hingga sekarang. Kemudian saya beli lagi, tetapi saya suka dibilang kalau saya suka belanja Ustaz. Bagaimana kondisi seperti ini Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah kalau tadi disebutkan dia sayang sama mertuanya, sayang sama suaminya, sayang sama mertuanya ya. Orang tuanya, mertuanya. Ujian itu akan datang. Latublawunna fi anfusikum. Kalian pasti diuji gitu. Di diri kalian, di harta kalian. Seperti yang terjadi dengan Mbak Dini. Mertua kadang-kala marah dan kadang-kala baik. Dan itulah manusia. Ada kondisi dia sedang senang. Ada kondisi dia punya masalah. Apalagi kalau dikatakan dia memelihara cucu yang tinggal bersama dia. Ponakannya suami tadi mungkin. Sehingga dia ingin mungkin itu anak mendapatkan cadar, mendapatkan kerudung. Apa sikapmu? Yang pertama, tadi di mukadimah sampaikan perlunya kita berbagi. Mungkin tadi keponakan itu gak punya. Maka engkau belikan buat dia. Kasih namanya dia. Dan ketika engkau beli, kasih namamu dan kasih nama anak perempuanmu. Tapi engkau sudah berbagi.
Ketika ditanya kenapa kok dikasih nama, ya supaya nggak ketukar. Karena ukurannya mungkin berbeda sehingga dikasih nama. Jadi engkau membelikan buat diberikan kepada mertua agar dipakai sama keponakan tadi, kasih nama sudah. Ahibati fillah. Tatkala engkau nggak sabar dengan masalah yang seperti ini, yang ada engkau akan menderita. Tapi tatkala engkau menghadapi mertua dengan hati yang dingin, dengan penuh kesabaran dan ketabahan, dan menjadikan hal itu salah satu anak tangga menuju kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla, masalahnya selesai. Dan kau sudah katakan mertuamu sebenarnya baik, hanya saja setelah setahun dia berubah. Kalau lagi marah ya marah, tapi kalau lagi senang ya hatinya dia baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudari Dini di Depok. Kita akan sapa penelpon pertama kita malam hari ini Ustaz. Ada Ibu Melisa di Jawa Tengah sudah tersambung. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ibu Melisa, satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, Afwan Ustaz, izin bertanya. Tafadhal ya. Ini saya ada ajukan hulu sama suami, tapi melalui chat, dan beliau menerima. Melalui apa Ibu? Chat. 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 Oke, baik. Melalui chat, beliau menerima dan membebaskan saya atas tebusan dan maharnya beliau ikhlaskan. Kebetulan mahar yang dulu beliau kasih adalah uang. Jadi uang tersebut saya kembalikan ke beliau untuk donasi Palestina. Dan kemudian kemudian hari beliau menanyakan kembali bahwa saya itu masih istri beliau. Itu yang saya tanyakan adalah hulu yang kemarin saya ajukan dan beliau menerima serta membebaskan saya, apakah sah Ustaz? Nah, Baik. barakallahu fiik. Terima kasih Bu Melisa ya. Nah, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya, ahibati fillah, berkaitan dengan khulu via chat ya, yang diajukan, maka ini perlu penegasan dari suami secara lisan. Karena yang di chat itu kinayah yang tidak sorry, dia menerima, maka membutuhkan penegasan dari lisan dia. Boleh jadi dia nulis juga nggak sadar, boleh jadi yang nulis juga orang lain ya. Macam-macam, ada hal-hal yang mungkin saja terjadi. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya ketika seorang menceraikan istrinya dengan tulisan, maka itu membutuhkan niat. Apakah benar dia meniatkan untuk menceraikan atau tidak? Maka wallahu alam, begitulah dengan khulu yang diterima oleh suami, karena buktinya sekarang suami merasa tidak menerima khulu dari anti. Maka ini yang perlu ditekankan. Ditanyakan kepada suami, dikirimkan bukti-buktinya. Engkau dulu mengatakan ini dan itu, bukankah engkau sudah menerima? Kalau ternyata dia, oh enggak, anak kayaknya enggak. Anak enggak ada niatan sama sekali untuk menerima khulu'mu, dia beda lagi. Tapi kalau tadi dikatakan ada yang dikembalikan kepada dia, namun dia juga mengikhlaskan untuk disodakohkan, ini semua perlu penegasan. Jadi buat Mbak Melisa, hendaklah menanyakan kepada suaminya, karena kalau sudah terjadi pertikaian di mana sang istri merasa sudah meminta khulu dan sudah diterima oleh suami, bahkan sudah ada pengembalian mahar tadi yang didonasikan, tapi ternyata suami merasa enggak. Maka yang sepertinya ranahnya biasanya ranah pengadilan. Kalau memang enggak mau ke pengadilan, dalam kondisi bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya mungkin perlu ada mediasi dari tokoh, dari ustadz yang ada, ditanyakan, dipanggil suaminya. Karena nggak bisa lagi dengan fatwa. Ketika kita memberikan fatwa, belum tentu suaminya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Mbak Melisa tadi.
Karena terbukti sekarang suaminya menafikan bahwa dia telah menerima khulu yang diajukan oleh istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Melisa di Jawa Tengah. Dan kita akan bergeser ke penanya kita dari Jakarta, Ustaz. Ada Ibu hamba Allah di Jakarta. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhali, na'am. Ya, saya qadarullah mendapatkan ujian konflik antara saya, suami dan juga orang tua saya, Ustaz. Nah, Jadi saya sudah menikah kurang lebih 3 tahun. Awalnya saya dan suami itu tinggal di rumah orang tua saya. Nah, saat itu selama kami tinggal di sana itu sering terjadi masalah, Ustaz. Karena saya, suami dan orang tua saya itu punya banyak perbedaan, terutama dalam hal pandangan agama dan pengasuhan anak, Ustaz. Jadi ada banyak beberapa kejadian yang membuat saya itu trauma, Pak Ustaz. ya. Jadi, sampai saat ini pun secara medis saya berobat ke psikiater. Punya anak berapa? Baru satu, Pak Ustaz. Siap. Ya, nah. Jadi akhirnya ada masalah besar. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua saya, meskipun mereka nggak ridho gitu istilahnya, pindah gitu, Pak Ustaz. Tapi itu saya ingin menyelamatkan rumah tangga saya, Pak Ustaz. Siap. Nah, sekarang kami sudah pindah. Memang jaraknya tidak begitu jauh, Ustaz. Tapi itu intervensi dari orang tua saya itu masih belum hilang gitu sampai sekarang gitu. Nah, suami saya ini sudah di tahap yang marah gitu, ada rasa marah dan terganggu gitu dengan Nah. saya. Nah, tapi saat ini masalahnya adalah orang tua saya mau membelikan saya rumah dan tinggal itu dekat dengan mereka, Pak Ustaz. Namun saya dan suami itu keberatan karena kami masih trauma akan kejadian yang bisa membuat rumah tangga kami rusak gitu, Pak Ustaz. Siap. Tapi orang tua saya itu sangat berharap gitu, Pak Ustaz, bahwa saya dan suami itu mau menerima rumah itu gitu. Siap. Nah, posisi saya yang sulit ini, Pak Ustaz, saya bingung gitu, Pak Ustaz. Suami saya kan gak mau gitu istilahnya diintervensi terus. Sementara Udah berapa lama nanti keluar dari rumah? kurang lebih hampir 1 tahun, mungkin sekitar Udah lama. bulan, 9 bulan. Siap. Nah. Jadi kondisinya suami nggak mau, orang tua maksa gitu. Iya. Nah, ini kan saya belum bicara kalau kami nggak mau gitu kan. Oh, belum pernah. Konflik lagi gitu. Siap kalau gitu. Kira-kira apa yang Anti satu keluarga berapa? saya 2 bersaudara, saya anak pertama. Siap kalau gitu. Barakallahu fiik ya. Makasih. Nah, Silakan. yang pertama tadi dia sampaikan kalau dia sampai berobat ke psikiater ya. Karena kadangkala bingung, gundah, depresi, cemas. Hendaklah engkau menguatkan imanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah engkau yakin bahwa Allah Jalla Jalaluhu tidak memberikan ujian kepadamu kecuali sesuai dengan kemampuanmu. Dan kau harus yakin bahwa apa yang terjadi dalam rumah tanggamu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan. Engkau sebelum lahir itu pun sudah dicatat dan ditentukan. Apa tugasmu? Menerima. Setiap pagi nasihat ana tatkala engkau membaca zikir pagi dan petang. Engkau membaca raditu billahi rabba. Engkau renungkan. Engkau yakini bahwa semua ketentuan Allah itu baik dan engkau ridha Allah sebagai Tuhan. Engkau ridha dengan ketentuannya, engkau ridha dengan hukumnya.
wabil islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Terus baca itu. Tatkala masalah datang merundungmu, kau baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, Allah sebaik-baiknya pelindung. Baik. Kemudian apa yang harus engkau lakukan bersama suamimu? Ya, engkau insya Allah sadar bahwa memang ada intervensi dari orang tua. Intervensi itu penyebabnya cinta dan sayang. Tapi kelewatan. Karena lupa dengan posisi masing-masing. Seorang anak perempuan yang sudah dinikahkan, dia menjadi hak suaminya. Suaminya adalah orang pertama yang harus dia taatin. Apabila orang tua minta sesuatu, memohon sesuatu, maka harus ada persetujuan dari sang suami. Sang suami mengatakan iya, ahlan wa sahlan. Enggak, tidak. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Ketika terjadi konflik seperti yang tadi disebutkan, perlu ada penengah. Carilah penengah. Tadi anak tanya, engkau satu keluarga berapa? Karena harapannya ketika ada kakak atau ada adik, dia bisa menjadi penengah. Yang datang menyampaikan kepada orang tua, posisi kakaknya ini gimana sekarang? Dia sudah dinikahkan sehingga ayah dan bunda ya nggak bisa lagi intervensi. Ayah udah nyerahkan dia kepada suaminya. Orang tua butuh itu. Karena terus terang banyak orang tua di negeri kita, Anda nggak tahu di negeri yang lainnya. Karena sering lagi ada yang curhat, orang tua intervensi di rumah tangga Anda, anaknya. Karena merasa ini anakku gitu, dia harus nurut sama aku, dia harus patuh sama aku gitu. Aku yang membesarkan dia kuliah aku yang membiayai, menikah aku yang membiayai. Ada banyak ingatan orang tua terhadap anak perempuannya. Padahal yang punya anak perempuan, lalu dia membesarkan dan merawatnya dengan baik, kemudian menikahkannya, tuh anak perempuan akan menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Beda sama anak laki, nggak kayak gitu. Ini anak perempuan. Karena seakan-akan upaya orang tua itu hilang, sirna. Dengan dinikahkan udah dibawa sama suaminya. Maka Allah gantikan buat dia surga Allah SWT. Dia selamatkan dari api neraka. Nah, sekarang yang perlu anti pikirkan, siapa kira-kira yang bisa memberikan penjelasan kepada orang tua? Kalau bicara engkau mau dikasih hibah sama orang tua, dikasih hibah gak apa-apa. Tapi gak harus ditempatin. Masalah menempati, ya tadi anak ngobrol sama suami. Jadi kalau mau dikasih hibah, tafadhol. Umpamanya seperti itu. Jadi hibahnya jangan ditolak. Selama hibahnya itu adil, adikmu juga dikasih, umpamanya seperti itu. Tapi kalau engkau yang dikasih adik nggak dikasih, ya engkau katakan minta maaf karena harus adil di sini. Tapi untuk menempati, ya sampaikan aku butuh persetujuan suami. Tapi kalau engkau dikasih hibah sama orang tua, ya nggak perlu persetujuan suami, engkau terima. Tapi kalau untuk tinggal di sana perlu persetujuan suami. Tapi intinya tadi, ana rasa orang tuamu terlalu cinta kepadamu. Apalagi dia cinta sama cucunya. Engkau anak pertama. Itu cucu pertama yang diharap-harap ya. Sehingga orang tua itu merasa jauh sama anaknya, jauh sama cucunya. Seperti neraka mungkin hidup dia. Maka dia berpikir bagaimana dia dekat. Nanti kalau orang tua sudah faham, ada yang memberikan penjelasan, nggak ada masalah ngomong sama suami, insya Allah nggak akan lagi ada intervensi dari orang tua. Tapi orang tua hanya kepingin dekat, dia hanya kepingin lihat anaknya, lihat cucunya. Tapi kalau untuk urusan rumah tangga, ya nggak ada lagi orang tua intervensi. Mungkin itu yang perlu engkau lakukan, tapi yang jelas engkau harus bersabar. Yang engkau lakukan sudah benar, engkau taat kepada suamimu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk hamba Allah di Jakarta yang bertanya tadi. Dan kita masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan. Jadi pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya silakan di line telepon 0331 544 6087 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com.
Dan program live interaktif ini pemirsa insya Allah berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Baik, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari saudara Jorgi Alexander Ustadz di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya seputar talak Ustadz. Bismillah, saya menyesal dengan perkataan saya yang terlalu mudah dengan ucapan talak sehingga ada anak yang menjadi korban. Saya sudah pernah mengucapkan talak 1 dengan istri saya, dan di bulan ini sudah mengucapkan 3 kali Ustadz. Talak yang kedua saya ucapkan di saat saya marah. Setelah itu mau rujuk dengan istri dan bilang rujuk, tapi istri tidak mau Ustadz. Kemudian beberapa hari lalu saya minta rujuk, tetap istri tidak mau hingga terucap kata talak yang ketiga. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana status pernikahan saya saat ini? Nah, jamaah masih ingat ya, bagaimana ketika Nabi SAW menjelaskan iblis meletakkan arasnya, singgasannya di atas lautan ya. Kemudian dia menyebarkan prajurit-prajurit yang ditugaskan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dan ternyata di antara hasil terbesar yang menyenangkan iblis adalah tatkala anak buahnya mengatakan ma ziltu bi fulan hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Aku godain fulan sampai akhirnya aku pisahkan dia dengan istrinya. Di dalam agama kita ada 3 perkara yang jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Yang seriusnya serius dan guronya serius. Salah satunya adalah at-talaq. Ini gak perlu ke pengadilan. Tapi dalam hukum Indonesia mungkin pengucapan talak harus ke pengadilan. Tapi dalam hukum agama kita, ini masalah seorang suami mengatakan cerai kepada istri, aku menceraikan engkau, nggak perlu persetujuan dari pengadilan, nggak perlu persetujuan dari orang tua, nggak perlu persetujuan dari istri, talak itu jatuh. Kalau tadi dikatakan talak pertama telah jatuh, kemudian rujuk sama istrinya, kemudian ditalak yang kedua, setelah talak kedua suami, ini bahasanya ana mau rujuk. Ya, dan bilang rujuk. Artinya dia sudah merujuk. Jadi ingat ya, ini para wanita juga harus paham. Ketika seorang wanita ditalak roj'i, artinya talak yang masih memungkinkan untuk rujuk, itu suami merujuk istri. Tidak harus dengan keridhaan istri. Tidak harus dengan izin dari orang tua si perempuan ya. Selama dalam masa iddah. Jadi rujuknya sah. Oh enggak, aku enggak mau. Beda lagi ketika dia enggak mau, dia harus gugat cerai. Karena dia posisinya istri. Dengan suami mengatakan aku rujuk engkau, selesai. Sudah terjadi rujuk. Dan ternyata sang suami marah lagi, kemudian ditalak yang ketiga. Anda rasa sudah enggak bisa lagi engkau rujuk sama istri. Inilah pentingnya jamaah kita belajar agama, sehingga kita berhati-hati mengucapkan tolak. Kalau marah, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seseorang marah, diam. Karena dia akan dihisap dengan apa yang dia ucapkan. Dan biasa yang dia ucapkan dalam kondisi marah, kalau dia sadar, dia akan menyesal. Dan marah ini bertingkat-tingkat. Ada marah yang puncak sehingga orang tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka talaknya gak jatuh. Tapi kalau dia sadar, dengan sengaja dia mentalak istrinya, dan dia juga menyebutkan di sini, ya dia sakit hati sama istrinya, dirujuk nggak mau, udahlah kalau gitu, talak udah sekalian. Yang ketiga, maka sepertinya engkau sudah nggak bisa lagi rujuk sama istrimu. Maka siap-siaplah untuk berpisah, biarkan istrimu. Kalau sudah ditalak ketiga itu nggak punya hak lagi, hak nafkah, dia sudah boleh pulang ke tempat orang tuanya, engkau nggak boleh serumah lagi sama dia. Dan
Katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebagai musibah yang tadi engkau katakan anak yang jadi korban gara-gara marahmu. Tapi semoga ada hikmah. Sehingga engkau lebih dewasa lagi dan tidak mudah-mudahan untuk menceraikan istri. Bisa rujuk lagi enggak? Bisa. Tapi dengan catatan Allah mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Apabila sang suami menceraikan yang ketiga, maka tidak halal istrinya itu sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kemudian diceraikan, baru dia boleh berujuk sama mantan istrinya tadi. Tapi kalau sang istri belum menikah sama orang lain, dan gak boleh ya menyeting sandiwara, orang suruh nikahin, suruh ngumpulin istrimu, kemudian engkau suruh ceraikan dia, maka gak boleh yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum. Tapi Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk saudara Jorgi di Kabupaten Lahat ya. Qadarullah, beberapa telepon yang sudah tersambung di line kami ini terputus karena mungkin masalah sinyal dan lain sebagainya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, mohon berkenan kembali untuk terus mencoba ya di line telepon. Jangan lupa kode area Kota Jember 0331 544 6087. Baik, sambil menantikan penelpon kita akan bacakan kembali Ustadz pertanyaan berikutnya. Dari Saudari Ari Anggreni Ustadz di Semarang, Jawa Tengah. Bismillah Ustadz, saya meminta cerai kepada suami. Kemudian suatu saat suami bilang ke anak saya, "Dek, nanti kalau Abah sama Uma cerai, Adek ikut Uma aja ya, nanti Abah seminggu sekali berkunjung." Apakah hal ini sudah termasuk cerai Ustadz? Anak saya bilang kalau abahnya bilang seperti itu. Masya Allah. Iya. Ahibati fillah, tidak semua masalah harus dengan perceraian solusinya. Ini kan tidak disebutkan apa masalahnya, tapi mereka sudah punya niat bercerai. Sang istri yang minta cerai. Sang suami belum mengiyakan. Sang suami hanya mengatakan kalau Abah sama Uma cerai. Kalau, jadi belum ada perceraian. Ini hanya bicara kalau terjadi perceraian. Jadi insya Allah status rumah tangganya, pernikahannya masih sah dan perceraian belum terjadi. Maka bagi para wanita ya, jangan bermudah-mudahan minta cerai. Masalah itu ada di setiap rumah. Jangan kau pikir, oh rumah tanggamu aja yang ribut, suamimu aja yang kayak gitu. Ada banyak masalah. Tapi orang-orang itu mempertahankan rumah tangganya karena iman, karena Islam. Dan ingat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala berkata, "Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub." Sesungguhnya sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Jangan kalau nggak ada cinta engkau harus berpisah. Terus kenapa orang mempertahankan rumah tangganya? Walakin an-nas yata'amaluna bil Islam wal ihsan. Orang itu bermuamalah dengan bimbingan Islam dan perintah Allah untuk berbuat kebaikan. Kita tuh disuruh berbuat baik bukan hanya kepada manusia. Kepada binatang pun kita berbuat baik. Masa kepada pasangan hidupnya kok gak berbuat baik? Iya, cuma dia pernah nyakitin anak, dia melakukan ini dan itu. Siapa yang gak berbuat salah? Maka lihatlah kepada kelebihannya dan jangan melihat kepada kekurangannya. Dan bagi para suami, nasihat buat para suami. Kalau istrimu minta cerai, dia mengatakan ceraikan aku bang. Sebenarnya yang dia inginkan adalah engkau memeluk dia. Bukan menceraikan dia. Dia merasa engkau sudah kurang perhatian. Dia merasa engkau tidak lagi sayang sama dia. Jadi kalau ada istri yang mengatakan ceraikan aku, sebenarnya dia sedang mengatakan peluklah daku.
Maka tolong para suami belajar bahasanya perempuan. Perempuan itu pakai perasaan. Dia ingin disayang, dia ingin diperhatikan. Kadangkala ucapan dia minta cerai itu karena dia udah lama nggak kau perhatikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum ya, semoga bermanfaat ya untuk saudari Ari Anggreni yang bertanya tadi dari kawasan Semarang ya. Kita akan sapa kembali Ustaz, kali ini dari saudara Jasa di kota Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya memiliki anak kandung perempuan, usianya sudah dewasa dan akan berumah tangga atau mau menikah. Dari nol, saya yang mondar-mandir alias kesana kesini ke pihak calon laki-lakinya. Setelah menjelang hari hanya sudah ditentukan, tetapi orang tua kandung saya sendiri tidak suka. Saya yang menikahkan anak kandung saya sendiri, malah saya sebagai anak kandungnya dari ibu kandung saya sendiri dijauhin sama ibu kandung saya sendiri. Ini mohon jawabannya bagaimana menurut pandangan agama Islam, Ustaz? Itu nggak paham. Saya coba bacakan kembali, Ustaz ya. Nah, saya memiliki anak kandung perempuan. Ini mungkin statusnya bapaknya, Ustaz ya. Nah, Saya memiliki anak kandung perempuan, usianya sudah dewasa dan akan berumah tangga. Nah, dari nol, saya yang mondar-mandir alias kesana kesini ke pihak calon laki-laki, ke calonnya si anaknya, Ustaz ya. Nah, setelah mau menjelang hari H pernikahan, kemudian sudah ditentukan, tetapi orang tua kandung saya sendiri, mungkin kakeknya, Ustaz ya, orang tua kandung saya tidak suka saya yang menikahkan anak kandung saya, putrinya, Ustaz. itu nggak paham. Nah, Nggak suka. yang nggak suka ini kakeknya, Ustaz. Kakeknya nggak suka. Kalau dia menikahkan Bapaknya langsung menikahkan anaknya, anak perempuannya. Taib. Orang tua kandung saya tidak suka saya menikahkan anak kandung saya sendiri, malah saya sebagai anak kandungnya dari ibu kandung saya sendiri dijauhin sama ibu kandung saya. Mungkin orang tuanya ada masalah, Ustaz. Dia malah dijauhkan dari ibu kandungnya. Ini Iya. sebenarnya ada masalah sama bapaknya mungkin, Ustaz ya. Sehingga Subhanallah. ngefek ke sampai nggak suka dia menikahkan anaknya, Ustaz. Maunya apa gitu? Itu yang Nah, anak-anak itu yang nggak ini- tahu. Betul. Itu kita nggak Sahih, tahu, Ustaz ya. Kemauannya apa, Ustaz? Nah. Iya. Jadi yang pertama berkaitan dengan hak menikahkan putri, itu hak walinya. Siapa walinya? Walinya adalah bapaknya apabila ada. Kalau bapaknya nggak ada, baru berpindah ke kakeknya. Dalam posisi ini, karena bapaknya ada, maka nggak perlu persetujuan kakeknya. Jadi kadangkala ada orang yang nggak suka. Kalau memang nggak suka, ditanya, engkau tanya sama orang tuamu, sama bapakmu. Karena tetap kita perlu berbakti sama orang tua kita perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka. Kalau mereka mungkin punya alasan tidak suka engkau menikahkan putrimu dengan fulan, boleh jadi orang tuamu tahu sama fulan yang engkau nggak tahu. Boleh jadi seperti itu. Makanya anak nggak tahu kenapa kok tahu-tahu bapakmu nggak suka engkau menikahkan putrimu dengan fulan. Ini kok masalahnya dengan fulannya. Maka engkau tanya apa masalahnya kayak. Kalau dikatakan oh fulan itu peminum, fulan itu nggak sholat, engkau nggak tahu. Fulan itu kayak gini. Artinya ada alasan ketidaksukaan itu. Kalau nggak ada alasan, ya minta maaf sama mereka. Ini sudah istikharah, sudah musyawarah, doakan. Semoga jadi rumah tangga yang harmonis. Maka kalau bicara hukum Islamnya, engkau nggak ada masalah menikahkan putrimu tanpa persetujuan orang tuamu karena engkau walinya. Tapi di sini sebagai seorang anak, bagaimana engkau menanyakan kepada orang tuamu penyebab mereka nggak suka engkau menikahkan putrimu. Boleh jadi ada yang nggak suka, masa engkau nikahkan, kan cucunya. Boleh jadi mereka masih sayang sama cucunya, dia masih nggak berharap cucunya dibawa sama laki-laki itu, atau dia berpikir laki-laki calon suaminya itu dari luar kota sehingga
cucunya akan dibawa ke sana. Ada hal-hal mungkin yang perlu dikomunikasikan sehingga engkau tahu apa penyebab mereka tidak mau. Tapi secara hukum agama, engkau nggak ada keharusan meminta keridhaan orang tuamu dalam menikahkan putrimu karena walinya adalah dirimu. Tapi sebagai seorang anak tadi, paling nggak engkau mencari tahu, kemudian mengkomunikasikan dengan orang tuamu. Kenapa sebenarnya engkau menikahkan dia dengan fulan dan apa kelebihan fulan. Sehingga paling tidak orang tua atau nenek dan kakeknya ini tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Jadi kakeknya nggak setuju pun itu nggak ada masalah, Ustaz ya. Maksudnya dia tetap bisa menikahkan. Iya, Ustaz, ya? karena walinya kan bapaknya gitu loh. Kecuali bapaknya mati, Dan walinya kakeknya. berpindah ke kakeknya gitu loh. Kalau kondisi ini enggak sih, enggak Ya ada. udah masalah, Ustaz ya. Cuma ini berbicara hubungan anak sama bapak Bapaknya aja. aja, Ustaz, ya. Ibu juga katanya dijauhin sama ibu kandungnya sendiri. Insya Allah. Allahu Akbar. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Taib ya. Kita ke jalur telepon terlebih dahulu, Ustaz. Sudah tersambung, ada Umu Yodi di Pekanbaru. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu pertanyaan Umu Yodi untuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Tafadhalina. Saya dan suami sudah sama-sama ngaji sunnah. Alhamdulillah. Selama ini yang selalu menjadi beban pikiran saya adalah sikap suami. Beliau selalu tegas dengan anak-anak masalah syar'i di semua hal konsep kehidupan. Tapi menurut saya tegas beliau itu kurang tepat. Karena anak-anak kami usianya baru 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Masya Allah. Hanya seperti ini. Membangunkan anak untuk sholat subuh. Kemudian ke masjid. Pulang dari sana nanti akan memberi ya sejenis tausiah kepada anak-anak. Tapi kata-katanya itu kurang enak, Ustaz. Seperti dia bilang, ayo ngaji, semua ngaji di depan ayah. Dunia aja yang dipikirkan. Besok kalau gede mau jadi apa? Jangan jajan aja yang diminta gitu, Ustaz. Jadi kayaknya kata-kata dia support anaknya itu sering pedas gitu, Ustaz. Jadi si istri ini bertanya bagaimana, apakah boleh dia mengingatkan suaminya atau menasihati suaminya karena dia takut suaminya ini singgung atau gimana, Ustaz. Nah, Terus apakah untuk mengajari anak seperti itu istri nggak boleh diajak bekerja sama itu, Ustaz. Saya istri juga bisa ikut mungkin dengan hal yang lebih lembut atau gimana gitu. Soalnya kasihan anak-anak masih kecil, kalau kata-kata yang masuk itu pedes-pedes kayak gitu nanti anak-anak jadi gimana gitu. siap, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Nah, ahibati fillah, orang itu biasanya kalau baru ngaji semangat ya. Anak ingat pada waktu kita awal belajar bela diri, semua mau ditantang tuh ya, semua mau diajak kelahi gitu ya. Karena lagi semangat-semangatnya. Begitu pula orang yang baru ngaji. Ngaji itu perlu ilmu. Mendidik anak juga perlu ilmu. Kadangkala yang dipelajari di tempat kajian cocok buat bapak-bapak. Cocok buat ibu-ibu. Tapi untuk memberikan apa yang dikaji kepada anak-anak butuh ramuan tersendiri. Maka di sini pentingnya orang tua belajar. Nah, nasihat ana buat sang istri, coba engkau cari buku. Atau engkau cari kajian tentang bagaimana mendidik anak. Karena anak umur 2 tahun, tadi umur 4 tahun, sama 10 tahun, berbeda dengan anak yang umurnya belasan tahun. Sehingga terus terang anak sampai hari ini belajar. Anak beli buku, anak dengarkan kajian parenting, sampai hari ini. Karena apa? Ada hal-hal yang mungkin kita pernah tahu terus lupa. Ada hal-hal yang mungkin kita juga belum tahu baru sekarang. Oh, ternyata harus seperti itu gitu. Jadi kalau mungkin istri yang ngasih tahu suami
merasa engkau siapa gitu loh. Maka nasihat Anda kepada istri, engkau cari buku, engkau cari potongan video, referensi tentang bagaimana mendidik anak sehingga disampaikan kepada suami. Bang, ini ada satu yang bagusnya, aku dapat kiriman dari Sohib. Mungkin abang tontonlah, nanti aku dikasih tahu bagus apa enggak gitu loh. Jadi tetap dijadikan suami sebagai pemimpin di rumah, sebagai pembina di rumah, sebagai kepala sekolah di rumah. Karena dialah kepala sekolahnya. Engkau menawarkan sesuatu agar sang suami menonton dan memberikan arahan kepada dirimu. Sehingga boleh jadi dengan dia nonton atau dia membaca sesuatu, sikap dia nanti berubah. Karena terus terang anak-anak umur kayak gitu ya, diajak ngomong, jangan cuma jajan yang diminta, jangan cuma dunia yang dipikirkan. Ya anak-anak itu yang dipikirkan ya dunia. Boleh jadi mereka juga belum balik, yang pena malaikat juga belum mencatat dia. Tapi ada perintah dari Nabi SAW agar kita menyuruh anak-anak kita yang umur 7 tahun melaksanakan sholat. Kalau sampai 10 tahun gak sholat dipukul. Ada arahan seperti itu. Tapi bagaimana proses mengajarkan kepada dia nilai-nilai Islam yang indah ini perlu ada metode lain. Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Kalian berusaha menepati sasaran atau paling tidak mendekati sasaran. Kalau nggak tepat, mendekati sasaran. Dan jangan berlebih-lebihan. Kadang-kala berlebih-lebihan itu membuat kita jadi mutung nanti di tengah jalan. Membuat anak-anak jadi tidak mendapatkan hak dia sebagai anak kecil. Rasulullah SAW, beliau punya pembantu namanya Anas bin Malik. Apa ceritanya Anas? Allah Nabi SAW gak pernah beliau menegurku untuk satu perbuatan yang seharusnya aku lakukan. Kenapa gak engkau lakukan? Untuk perbuatan yang seharusnya tidak aku lakukan, kenapa engkau lakukan? Ya, seperti itu. Pernah Anas bin Malik ini disuruh sama Nabi SAW untuk suatu keperluan. Tahu-tahu Anas telat. Dilihat Anas ini bermain sama anak-anak kecil gitu ya. Kata Nabi SAW dipegang telinga, Anas, engkau sudah selesai enggak yang aku suruh? Oh ya Rasul, minta maaf. Baru Anas pergi. Jadi ada kelembutan dalam seorang muslim yang harus dibudayakan dalam lingkungan rumah tangganya. Yang kata Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu berada di satu tempat kecuali akan menghiasinya, akan memperindah,nya. Dan apabila dicabut itu kelembutan, yang ada keburukan dan sesuatu yang mencoreng nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Dan kita ke penelpon terakhir ya. Tersisa waktu sekitar 4 menit ke depan. Ada Ummu Zahra di Riau. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Ummu Zahra. Waalaikumsalam. Ya, silakan satu pertanyaan singkat Ibu ya, monggo. Silakan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali, na'am. Ini terkait dengan seorang anak perempuan yang alhamdulillah mendapatkan suami yang alhamdulillah begitu soleh dan memberikan kebebasan kepada istrinya untuk membantu sebagai kepada orang tuanya. Saya yang hanya tinggal seorang ibu aja yang tinggal, orang tua laki-laki sudah meninggal, Ustaz. Dan sang anak perempuan ini dia banyak memberikan bantuan kepada saya sebagai ibunya berupa mobil atau perhiasan atau pokoknya barang berharga lainnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti kalau saya meninggal barang-barang yang diberikan ini menjadi warisan ataukah boleh dia mengambilnya lagi? Lalu semuanya sudah diatasnamakan dengan atas nama saya. Nah, ini apakah dia harus jadi warisan atau dia boleh mengambilnya kembali? Status barangnya berarti apa Ibu ya? Barangnya itu berupa mobil dan atau barang-barang berharga lainnya. Baik. Terima kasih Ummu Zahra. Iya, terima kasih bersamanya Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fiik ya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Semoga diberkahin harta yang diberikan oleh anaknya dan semoga anak-anak juga diberkahin di keluarga dan rumah tangganya. Sesuatu yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya. Kalau itu memang pemberian, ini perlu ditegaskan ya. Karena ada sebagian anak
yang bangunkan rumah buat orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya mengklaim ini rumahku. Aku yang bangun, aku yang beli tanahnya. Maka kalau engkau memang benar hanya memberikan hak pakai kepada orang tuamu, betul itu rumahmu. Tapi kalau engkau memberikan hibah, maka itu jadi milik. Ketika jadi milik, maka tatkala orang tua meninggal dunia, harta itu jadi warisan. Dilihat siapa ahli waris dari orang tua. Engkau salah satu ahli warisnya umpamanya. Tapi sekali lagi kalau itu memang dihibahkan. Yang namanya hibah ini pemberian. Pemberian yang sudah diserah terimakan ketika hidup. Maka apabila orang tua meninggal dunia, maka hal itu jadi harta warisan. Tapi mohon ditegaskan sama anaknya, apakah memang itu dihibahkan atau itu hanya hak guna pakai. Kalau hak guna pakai ya setelah meninggal dunia dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau memang anaknya tidak memberikan. Tapi kalau akadnya, ini penting buat orang tua untuk menegaskan, itu diberikan tanya, nah ini hibah buat ibu. Kalau iya buat ibu, atau enggak ibu pakai. Berarti kalau ibu pakai, ibu hanya punya hak memakai. Tapi kalau dikatakan enggak itu punya ibu, itu terserah ibu. Artinya terserah ibu mau jual, kayak ibu mau ganti, ibu mau pinjamkan ke siapa, itu haknya ibu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah. Jadi niat awal itu ngaruh Ustaz ya terhadap dan akad, kepemilikan akadnya ini apa Ustaz ya? Itu ya, pemberian itu. Atau tadi hak guna pakai. HGB ya. Masya Allah. Saat itu jadi satu pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair Ustaz ya. Wa iyyakum. Nah, kita juga sampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang sudah bergabung menyaksikan, dan mohon maaf ya karena memang keterbatasan waktu. Tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan dan sampaikan kepada Ustadz, termasuk via telepon yang mungkin belum semua kita berikan fasilitas, tapi semoga di waktu yang sedikit dan singkat ini mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya, dan Anda bisa insya Allah turut bergabung kembali di program live interaktif berikutnya insya Allah. Dan pemirsa jangan lupa Anda bisa saksikan program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses dengan mudah di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com, serta jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Serta kami juga mengundang kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, untuk turut bersama-sama ta'awun ya, untuk mendukung kesuksesan dakwah di Fatwa TV. Silakan melalui donasi di nomor rekening yang saat ini ada di layar kaca Anda. Atas donasi dan bantuan kita sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekhilafan, dan semoga Allah pertemukan kembali kita di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?